اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وظهرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak, Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para orang tua, para asatidz, para sepuh yang kita muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, dapat kembali pagi ini kita berjumpa dalam kajian kita yang masih membahas beberapa as-sifat al-madhmumah atau disebut juga sebagai penyakit-penyakit hati. Sebelumnya, sebagaimana biasa, kita terlebih dahulu menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah li musannifi hadzal kitab, jika kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita yang berjasa dalam hidup kita, guru-guru kita, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari mereka, dan juga mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyati as-salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi. Wal istighalu an uyubin nafsi bi uyubin nasi. Bahasan ini sebenarnya minggu lalu sudah kita mulai, yaitu menyibukkan diri bi uyubin nas. Redaksinya al-istighal an uyubin nafsi bi uyubin nas. Sebenarnya bisa saja dalam tatanan bahasa al-istighalu bi uyubin nas an uyubin nafsi. Kalau bahasa kitanya, sibuk memikirkan kekurangan orang lain sampai ia lupa terhadap kekurangan dirinya. Dalam tatanan bahasanya, al-istighal an uyubin nafsi bi uyubin nas. Al-istighal bi uyubin nas, itu intinya. Sibuk memikirkan kekurangan orang lain. Karena sibuknya memikirkan kekurangan orang lain itu, sehingga ia lupa an uyubin nafsi atau an uyubi nafsihi. Ia lupa terhadap kekurangan dirinya sendiri.
Jadi sibuk memikirkan kekurangan orang ini juga penyakit hati, sifat mazmumah. Maka oleh sebab itu, wa dzakara Ibnu Hibban fi Rawdah, dalam kitab Rawdah Ibnu Hibban menyebutkan al-uqala'u annahu, orang-orang yang berakal sehat. Akal itu sebenarnya sudah diberikan kepada setiap manusia, maka ada istilah akal sehat. Artinya ada akal sebaliknya, tidak sehat, akalnya sedang sakit, mati, atau akalnya tidak tumbuh berkembang baik, maka dikenal ada akal sehat. Jadi kalau ada akal sehat berarti ada tuh akal tidak sehat, begitu. Ada mafhumul mukhalafah, makna sebaliknya. Nah, jadi disebutkan bahwa wa man istaqala bi uyubin nas, siapa orang yang dia menyibukkan dirinya bi uyubin nas, mencari kekurangan-kekurangan orang, an uyubi nafsihi, kesibukannya mencari kekurangan orang tanpa mencari kekurangan diri sendiri, maka umiya qalbuhu, hatinya buta. Hatinya buta. Umiya qalbuhu. Kenapa disebut sebagai hati yang buta? Dia mencari kekurangan orang lain itu belum tentu tepat, namanya juga dia buta. Kalau kekurangan pada dirinya itu pasti. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Dalam Al-Quran, manusia itu dia paham betul, kita ini mengerti betul tentang diri kita ini, walaupun kalau berhadapan dengan orang lain diberikan dalil-dalil, apakah dalil itu yang sifatnya menyanjung dirinya lalu ia menyepakatinya, atau dalil-dalil yang merugikan dirinya dia tidak terima. Walau alqa ma'asirah. Yang paling paham itu kalau bicara Allah yang maha tahu terhadap siapapun termasuk diri kita, itu adalah sesuatu yang tidak dibahas dalam hal ini. Tapi diri kita ini kita paham seberapa baik sih diri kita ini. Itu kita yang paling paham. Bahkan orang terdekat kita pun tidak paham. Siapa orang terdekat kita? Istri, suami bagi seorang istri. Ada sisi-sisi yang tidak terjangkau oleh pasangan kita ini. Tapi kita sebenarnya tidak ada yang terlindung, tidak ada yang tertutup dari mata batin, mata hati. Dan bahasa lainnya, hati yang paling kecil, bahasa lainnya. Maka ada disebut dengan qalbu. Ya. Hati kita ini paling paham terhadap diri kita ini daripada orang lain, sekalipun orang lain itu adalah orang yang kehidupannya hampir menyertainya 24 jam dalam sehari semalam ini. Mestinya dia paham terhadap diri kita itu 100%, tapi ternyata ada sisi lain yang ia tidak tahu terhadap diri kita. Itulah ya. Kalau kita renungi kedekatan kita orang bersuami istri ini, secara fisik
dan juga non fisik itu bisa melebihi pengetahuannya terhadap orang tua terhadap anaknya. Sampai begitu. Ya, mungkin kalau ibu kita terhadap diri kita ini, perilaku kita dipaham, perilaku kita, sifat kita itu sedari kecil atau mungkin dalam kandungan, lahir, kecil, berkembang sampai remaja, dewasa, berkeluarga. Secara fisik dan sedari kecil bisa dia paham, dia tahu. Nah, itu. Termasuk sifat, dia paham. Orang tua kita, ibu kita, bapak kita, oh anak saya yang ini sifatnya. Fisiknya di sini ada lebih, ada kurang dan sebagainya, kita tahu. Tapi mungkin itu tidak semua, hanya batasannya pada hal-hal yang sifatnya zahir. Jika sudah bicara suami istri, mungkin tidak ada sesuatu yang tertutupi pun secara zahir fisik kita. Orang suami istri, ya. Bahkan sifat kita, perkembangan sifat kita itu dari dulu waktu dipelihara oleh ibu dan bapak kita sedari kecil, anak-anak, ketika kita sudah berkeluarga, ini perkembangan sifatnya bisa berubah. Nah, sifat yang sekarang ini bisa jadi orang tua kita udah tidak tahu lagi. Kalaupun tahu hanya melihat secara tidak signifikan perubahannya itu. Oh, dulu anak saya memang orangnya begini, orangnya pemarah, orangnya kasar. Tapi kan tidak tahu perkembangannya. Nah, yang tahu siapa? Pasangan kita. Istri bagi seorang suami atau suami bagi seorang istri. Tapi apakah itu totalitas kita mengetahuinya? Ternyata tidak. Balil insanu ala nafsihi basira. Manusia itu dialah yang paling tahu ala nafsihi, dirinya. Walau alqa ma'azira. Walaupun pasangan kita, oh pasangan saya ini, suami saya ini, atau istri saya ini, oh, orangnya. Atau orang lain ketika disanjung kita pun setuju, walaupun hati kecil kita sebenarnya saya mah tidak begitu juga. Nah, dalam hati kita ada orang nyanjung, oh si Anu orangnya, dalam hati kita melawan itu tidak juga lah, padahal saya ini itu kita paham. Kalau orang nyanjung kita nih, ya, kita disanjung hebat, baik, cerdas, pokoknya semuanya. Karena orang paham dengan kita ini. Tapi hati kecil kita bilang, kan gitu tuh. Hati kecil kita tapi jika orang menyerang kita atau sesuatu yang kita tidak terima, walaupun itu adalah sesuatu yang benar sesungguhnya, hati kita ini ingin melakukan sebuah perlawanan. Bagaimana ini jangan sampai ketahuan, kita bentengilah. Nah, itu. Lalu benteng itu kita tempelkanlah kepada orang-orang terdekat kita supaya kita aman pada uyuk tersebut. Nah, karena yang paham kita sendiri. Nah, maka oleh sebab itu orang yang tidak mengoreksi dirinya ini, kata Imam Ibn Hibban, ummiya qalbuhu, hatinya buta. Artinya dia tidak mau peduli terhadap kekurangan dirinya. Dan dia sangat respect dan dia peduli betul, dan dia kalau mau dibilang semangat luar biasa apabila bicara terhadap uyub orang lain atau kekurangan ataupun hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Nah, dia semangat itu. Ini pun disebut buta. Kenapa disebut buta?
karena seberapa tahu dia terhadap orang tersebut. Itu masalahnya. Jadi kalau kita mendengar kekurangan orang lain, dengan semangatnya kita ingin juga memberikan dukungan-dukungan supaya benar apa yang dituduhkan kepada orang lain itu terhadap kekurangannya, padahal dukungan kita, tuduhan kita itu kebenarannya tidak mutlak. Oleh sebab itu sama saja hukumnya, kita buta juga. Nah, ini makanya penyakit ini termasuk bagian sifat mazmumah yang pastinya ia adalah bagian dari penyakit hati. Nah, jadi penyakit hati sibuk memikirkan kekurangan orang lain ini nih, itu dorongan dari bangsa jin yang menggiring kepada perbuatan buruk. Jadi ingat juga penjelasan dari Ustaz Haji Effendi di majlis malam kemarin. Jadi bangsa jin yang mendorong secara kuat kita ini untuk melakukan kejahatan-kejahatan, inilah disebut sebagai bangsa jin dari kalangan iblis. Ini kan, jadi ada jin itu syaitan, ya iblis, begitu kan? Tapi ada jin juga, bangsa jin ini nih, yang dia adalah mengikuti jejak-jejak manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi prinsipnya dua makhluk ini, jin dan manusia ini sama, diciptakan untuk menyembah Allah. Nah, jadi diciptakan untuk menyembah Allah, sehingga keduanya ini memiliki tantangan untuk tidak menyembah Allah. Nah, jadi bangsa jin yang mendorong kepada, yang terus-menerus mendorong kepada perilaku yang tidak baik, itu dia adalah bangsanya adalah jin, tapi kelompoknya iblis, dan perbuatannya yang terus melakukan hal tersebut menggelincirkan orang kepada keburukan itu, maka iblis itu disebut sebagai syaitan. Nah, gitu ya. Jadi syaitan sifatnya umum, karena bangsa manusia, jadi kan dua tadi, jin dan manusia. Bangsa manusia pun bisa dikelompokkan ke dalam kelompok syaitan. Jadi syaitan dari kalangan manusia, syaitan dari kalangan jin, dia adalah iblis. Syaitan dari kalangan manusia, siapa dia? Yaitu orang yang terus-menerus menjerumuskan atau menggiring orang kepada keburukan. Maka manusia ini adalah manusia syaitan. Nah, kan itu ya. Nah, ini. Jadi ini orang yang akal pikirannya hanya ingin mencari kekurangan-kekurangan orang lain, sehingga tertutuplah dirinya dari mencari kekurangan dirinya sendiri. Ini adalah termasuk syaitan dari bangsa manusia. Jadi syaitan ini perilakunya itu tuh, perilakunya itu sehingga dia mendapatkan label baru, yaitu syaitan. Jadi apakah dia bangsanya jin atau apakah dia bangsanya manusia? Jadi bisa jadi manusia setan. Lagi selama ini kita tahu namanya setan itu bangsanya ya sudah setan, iblis. Bahkan kita bingung, yang iblis mana, yang setan mana, yang jin mana, begitu ya. Nah, rupanya rinciannya jin itu ya adalah sebagian dari bangsa jin, yaitu iblis. Perbuatannya yang terus-menerus mendorong orang kepada keburukan namanya setan. Jadi artinya iblis pasti setan.
Nah gitu ya. Nah, jadi iblis, karena iblis berjanji dia tuh. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, sudah janji dengan Tuhan ya supaya dipanjangkan umur sampai yaumi yub'atsun, sampai kiamat. Jadi minta kepada Tuhan supaya diberikan umur tidak mati sampai kiamat. Nah, ini iblis nih. Iblis. Dan tujuannya apa? Ya itu tadi, menggoda, menjerumuskan manusia secara terus-menerus. Jadi tidak ada baiknya bahasa kitanya. Tahu mama suatu ketika iblis ini menjadi baik, tidak ada. Nah, maka si iblis ini dia adalah syaitan. Tapi dari bangsa jin itu sendiri, selain daripada iblis, ada yang baik. Nah itu. Tapi para ulama mengatakan sebaik-baik bangsa jin yang baik, yang beriman, jin yang percaya terhadap ajaran Nabi junjungan Muhammad SAW, bersyahadah dengan syahadahnya Islam, bangsa jin ini sebaik-baik bangsa jin itu sama dengan seburuk-buruk sifat manusia. Jadi apa maksudnya itu? Jadi bangsa jin dengan bangsa manusia ini, sebaik apapun bangsa jin tetap lebih mulia manusia, walaupun manusia itu perilakunya buruk. Katakanlah, ini manusia, bangsanya manusia, tapi perilakunya ini mendorong orang kepada keburukan terus-menerus. Berarti manusia ini adalah syaitan. Tapi syaitan dari kalangan manusia itu masih setara dengan bangsa jin yang baik. Ya, apa tuh bahasanya? Ini menunjukkan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu adalah makhluk terbaik. Nah, ini tidak terkalahkan. Kenapa demikian? Karena bangsa manusia yang terus-menerus mengajak kepada keburukan itu, sehingga ia dikelompokkan kepada manusia bangsa setan, gitu. Ini bisa menjadi baik karena dasarnya adalah baik. Yang tidak baik itu sebenarnya sifat perilaku, cuman dasarnya dia baik. Nah, ini manusia itu di situ untungnya nih, kita sebagai manusia nih. Dasar artinya tuh kalau dalam istilah bahasa Malaysianya semula jadinya. Dasarnya manusia itu adalah makhluk terbaik. Jadi kalau ada kelakuannya yang tidak karuan dan tidak baik, itu sebenarnya casingnya saja nih, casingnya nih bahasa kita ya. Artinya casing ini masih ada harapan bisa dirubah. Bisa jadi lingkungan yang merubah dia, bisa jadi zaman yang merubah dia, bisa jadi kedua-duanya yang merubah dia. Ya tentu semuanya itu bihidayatillah bisa berubah. Sejahat-jahatnya manusia bisa berubah. Kecuali pula orang-orang yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejahatannya itu. Kenapa pula ada manusia yang ditentukan Allah dengan kejahatannya itu sampai mati ini? Itu adalah sebagai renungan. Nah itu bagi kita, ternyata tidak semua juga manusia itu tuh terus-menerus baik, kan gitu maksudnya. Nah, kalau manusia itu ternyata tidak terus-menerus baik, kita hati-hati kan gitu. Kalau nanti kan kita baik juga pada akhirnya. Nah, ini bahayanya. Kalau manusia itu pada akhirnya baik semuanya kan begitu. Jadi ada juga manusia yang sampai matinya tetap tidak baik. Bahkan mati tidak beriman. Kalau kita bicara tentang orang-orang terdekat Rasulullah saja juga terjadikan itu
itu dalam sejarahnya ada keluarga dekat Nabi, ada paman Nabi, gitu kan, ada paman yang sedikit jauh dari Nabi. Dulu udah kita bahas juga yang terdekat seperti Abu Lahab, ini kan terdekat, ini paman dekat, paman kompan ya ceritanya ini. Ada yang tidak jauh, paman 3 tingkat dalam urut-urutan nasab itu ya, Abu Jahal umpamanya. Nah, itu. Artinya masih darah darah keluarganya ini masih bagian dari, kalau ibarat sebuah kerajaan ini masih pangeran-pangeran ini. Kalau negara kerajaan itu kan seperti itu, paman Brunei itu. Kalau kita hadir begini nih, lalu yang hadir itu ini dia pangeran. Ini pasti orang turunan sultan ini. Ini keturunan Raja Brunei ini berarti ini. Walaupun dia duduk di mana, walaupun pekerjaannya apa, tapi dia pangeran. Ini orang bukan orang sembarangan. Walaupun dia sederhana, mungkin juga tidak seperti mana lainnya kaya raya umpamanya. Tapi menempel sultannya, menempel pangerannya itu, ini darah biru nih orang. Ya, sebenarnya di Indonesia juga kan sama, cuman di Indonesia ini melebur para raja-raja dulu itu, mereka bersatu meleburkan diri ke dalam negara kesatuan, sehingga tidak terlalu muncul identitas darah birunya itu. Tapi sebenarnya darah birunya itu tetap ada, cuma tidak tidak ditonjolkan. Nah itu, seperti kalau Jawa apa itu tuh, ningrat gitu kan. Nah apalagi itu kalau Kalimantan Selatan itu seperti antung ya, apalagi itu Gusti gitu ya. Nah, di Sulawesi Andi, ya kan, Andi. Itu kan darah biru tuh orang itu, cuman tidak tidak menonjolkan diri bahwa kami ini turunan darah biru, kira-kira begitu. Nah, jadi kita kembali kayak lingkungan keluarga Nabi tadi ini ada, ya, yang orang-orang yang masih kalau dicari-cari garis-garis turunannya, usulihi wa furu'ihi, usul itu atas bawah, wa furu'ihi samping kiri kanan. Oh ini sepupu, paman gitu, ketemu juga. Nah, ternyata ada saja di kalangan mereka itu yang pada sampai akhir hayatnya pun tidak beriman, bahkan sejarahnya menyebutkan memusuhi Rasulullah SAW dalam perjuangan Rasulullah mengembangkan ajaran Islam ini, kan seperti itu. Nah, maka ini manusia yang terus-menerus terjerumus dalam manusia syaitan, gitu ya. Nah, tapi sebatas itu aja. Karena manusia pada prinsipnya dia baik, turunannya tidak lagi. Nah, sebagaimana anak daripada Abu Jahal kebanyakan menjadi pejuang dalam dakwah, bagaimana pula yang pernah dalam sejarahnya membunuh paman Rasulullah Sayyidina Hamzah dalam peperangan Uhud. Tapi kemudian pada beberapa masa setelah Fathu Makkah 8 Hijriah, dia kabur takut, lalu larilah meninggalkan kota Makkah, tapi kawan-kawannya memujuk, ya bahasa kita itu, mengajak kembali. Lalu hidayah Allah, berimanlah. Setelah beriman, Nabi wafat. Pada zaman Khalifah Abu Bakar terjadilah semacam huru hara yang juga menjadi catatan sejarah, orang-orang yang mengaku-ngaku nabi, ya, nabi-nabi palsu. Nah, di situ muncullah peran daripada yang membunuh Sayyidina Hamzah itu tadi, membunuh nabi palsu tersebut tadi. Jadi artinya ada perubahan pada suatu masa yang pada prinsipnya manusia itu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu manusia.
Tapi bangsa jin, nah itu, yang baik, baik ada. Maka ada istilah bahasa kita itu jin Islam ada. Dan jin Islam itu bisa berbentuk, bisa juga mewujudkan dirinya. Bagi orang-orang tertentu bisa didekati oleh bangsa jin. Maka ada istilah dikenal yang sangat familiar dalam cerita-cerita orang-orang dahulu. Masjid itu katanya ada hantu baduknya. Nah, coba kita telusuri sejarah hantu baduk itu. Itu kan sejarah jinnya di Kalimantan Selatan itu. Ya, begitu. Jadi orang selalu menyebutnya hantu karena bangsanya jin. Tapi sebenarnya dia mengingatkan orang untuk bangun subuh pada jam-jam tertentu dia memukul beduk. Nah, pokoknya bila beduk ini berbunyi, nah ini berarti sudah mau tiba waktu sholat subuh, orang harus bangun. Nah, kan beda dengan sekarang. Nah, itu. Maka tandanya itu orang tidak lihat beduk itu berbunyi. Nah, maka siapa yang memukul beduk tadi itu? Ya jin ini. Kemudian orang mengenalnya sebagai hantu beduk. Mungkin sekarang ini bisa aja di browsing di Google cerita-cerita tentang apa yang dulu diceritakan orang itu. Ada bangsanya bangsa jin. Pada prinsipnya ada bangsa jin, ada bangsa manusia. Nah, bangsa manusia yang selalu mencari kekurangan orang lain dan secara terus-menerus khawatir kita, dia termasuk syaitannya manusia. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan kiranya itulah yang perlu kita pahami secara sederhana. Semoga kita terhindar dari penyakit yang disebut sebagai al-istighal bi uyubin nas. Nauzubillah min dzalik. Mohon maaf kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.